Saudara, Timnas U23 akan menantang juara bertahan Vietnam di partai final Piala AFF Selasa malam. Pelatih Gerald Vandenberg yakin anak asuhnya bisa meraih juara. Jelang menghadapi Vietnam, saudara, Garuda Muda menggelar latihan di Stadion Madia Senin malam. Jens Raven dan Akhan Fikri yang sempat mengalami cedera ikut dalam latihan. Indonesia berambisi mengalahkan skuad Golden Star Warriors dan keluar sebagai juara AFF U23. Suntikan dari supporter yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno menambah optimistis pelatih Gerald Vandenberg, pelatih timnas. Gerald mengaku tidak menyiapkan skenario adu penalti. Als je het niet doet, dan win je toen, dan kan je winnen. Als je het niet doet, dan win je. Nee. Kijk, als je penalties moet nemen, dan is het altijd een loterij. En ik denk gewoon dat eigenlijk gaat het er alleen maar om hoe je mentaal erin staat. En ik denk dat wij hebben laten zien dat wij op dit moment gewoon mentaal goed zijn. En ik bedoel, het is ook een geluksfactor, hè. Ik bedoel, je moet een beetje geluk hebben en ja, dat hadden wij. Ik heb in ieder geval gezegd dat we niet gaan oefenen, want dan winnen we. Sementara itu, saudara, timnas Vietnam U23 menjalani latihan jelang final AFF U23. Pelatih Kim Sang-sik tidak mau meremehkan kekuatan Indonesia. Namun dirinya mengaku sudah mempersiapkan anak asuhnya sebaik mungkin menghadapi timnas Indonesia. 내일 베트남이나 인도네시아 모든 힘든 경기가 될 거고 특별히 승리의 포인트는 없습니다. 우리 선수들이 지금까지 준비를 잘 해왔고 또 매 경기를 하면서 경기력이 좋아지고 있고 또 자신감을 많이 갖고 있기 때문에 내일도 우리가 준비한 대로 인도네시아전을 치른다면 우리 선수들 좋은 결과로 좋은 승리로 또 이룰 거라고 그렇게 생각이 듭니다. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia versus Vietnam dipastikan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Pelatih Indonesia, Gerald Vandenberg, menyebut sudah seharusnya VAR digunakan sejak awal kompetisi, bukan hanya di partai final. Ja, de VAR is natuurlijk een hele goede zaak. Ik ben altijd blij met de VAR. En ik denk als we de VAR al eerder hadden gehad, waren er ook andere momenten geweest. Ook in dit toernooi al. Dus ja, het kan alleen maar helpen. Garuda Muda akan menghadapi timnas Vietnam U23 di final Piala AFF 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi partai ulangan final edisi 2023 lalu. Kala itu Indonesia tumbang dari Vietnam dengan skor 5-6 di babak adu penalti. Tim Liputan, Kompas TV. Malam nanti timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23. Diprediksi permainan akan berlangsung seru karena keduanya merupakan kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Timnas Indonesia optimistis akan merebut trofi Piala AFF U23. Lalu, bagaimana prediksi line up, taktik, dan strategi pada laga nanti malam? Kita langsung bergabung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat siang, Bung Erwin, dengan Bella di studio. Selamat siang, Bella. Selamat siang, penonton Kompas TV. Bung Erwin, kita tahu sejarah pertemuan timnas U23 lawan Vietnam ini dibayangi tren negatif. Lalu prediksi Anda, seberapa besar peluang timnas di AFF kali ini setelah melihat pola permainan yang diramu oleh Gerald Vandenberg? Ya, Indonesia lawan Vietnam memang dibayangi tren negatif, tapi ini pertandingan adalah main AFF U23 ini. Indonesia tampil dengan pemain-pemain yang menurut saya juga tidak terbaca kekuatannya sebelum turnamen ini gitu ya. Kalau di lalu lawan Vietnam sama besarnya ya, tapi Indonesia punya keuntungan sebagai tuan rumah, sebagai tim yang sudah pasti didukung oleh sebagian besar penonton yang ada di stadion nanti. Itu merupakan sebuah keuntungan buat Indonesia. Dan satu lagi, Indonesia ini tampil dengan pemain-pemain yang menurut saya semuanya siap pakai ya. Hampir semuanya sudah pernah diturunkan di pertandingan babak penyisihan atau di pertandingan babak semifinal, sehingga siapapun yang diturunkan itu sudah memiliki menit bermain yang menurut saya cukup untuk dipakai siapapun yang tampil di pertandingan final nanti malam.
Bung Erwin, ini kan kalau kita lihat pasti akan berbeda karena timnas U23 punya ambisi buat mencegah Vietnam hat-trick juara 3 kali gitu ya. Ya. Dan juga kalau kita lihat di Harian Kompas hari ini tuh headline-nya mengatakan juara sekarang atau tidak sama sekali untuk Garuda Muda. Bagaimana pendapat Anda? Iya, juara sekarang atau tidak sama sekali, sebenarnya turnamen ini kan juga masih ada ya di masa depan gitu ya. Tapi untuk pemain-pemain yang ada sekarang, kecil kemungkinannya mereka masih bisa ikut bermain karena usia mereka kan juga sudah mepet-mepet di usia U23 gitu. Jadi memang ini kesempatan yang besar ya menjadi tuan rumah. 2019 Indonesia pernah menjadi juara ya, tapi setelah itu 2 kali turnamen Vietnam yang menjadi juara, dan waktu 2019 itu Indonesia tampil bukan di Jakarta, bukan di kandang gitu ya, pertandingannya di luar Indonesia. Jadi ini kesempatan yang besar sebetulnya ya, sudah masuk ke final dengan tren permainan yang menurut saya semakin hari semakin bagus, kecuali catatan di lini depan, dan tampil di final di Jakarta di hadapan pendukung sendiri ini jarang-jarang kan didapatkan oleh tim Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya sekarang atau tidak sama sekali, ya buat pemain-pemain yang sekarang ada di tim, karena mereka kemungkinan 2 tahun lagi juga usianya sudah lewat gitu. Bung Erwin, ini kan kalau kita lihat juga ada catatan dari Harian Kompas. Cukup ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau misalnya Arkan atau Tony Firmansyah bisa main, tentu akan lebih baik lagi gitu ya. Sebelum menghadapi Thailand di semifinal, sebetulnya kan dikabarkan mereka nggak bisa main, ya, dan akhirnya nggak bisa main beneran gitu ya, meskipun kondisinya sudah sempat ikut latihan. Nah ini kondisi terakhir mereka kan hanya pelatih sama pemainnya sendiri yang tahu kan ya. Oke, sudah bisa ikut latihan, tapi apakah bisa bermain atau tidak malam nanti? Nah ini kan yang tidak diketahui secara luas oleh publik. Tapi apapun itu, pemain-pemain yang ada di tim sekarang itu semuanya siap pakai sih menurut saya. Bung Erwin, ini pelatih Gerald van der Merwe sempat bilang kalau kondisi lini depan yang tumpul. Nah, kalau misalnya memang ada keraguan untuk tumpul di lini depan, lini-lini mana yang harus diperkuat oleh pelatih Gerald van der Merwe? Ya, PR tentu di lini depan ya, karena di pertandingan babak penyisihan, menang 8-0 lawan Brunei, tapi Brunei bukan lawan sepadan buat Indonesia. Ketika menghadapi Filipina menang 1-0, gol bunuh diri dari lawan. Ketika menghadapi Malaysia juga tidak bisa mencetak gol. Waktu menghadapi Thailand di semifinal bisa mencetak gol, skor 1-1, Jens Raven mencetak gol. Memang kelihatan ya, baik Jens Raven ataupun Hoki Caraka yang posisinya striker ini susah mencetak gol setelah menghadapi Brunei di pertandingan pertama. Nah, mana pemain yang atau lini mana yang bisa mendukung atau bisa membantu mencetak gol? Tentu tidak hanya tugas di striker saja kalau main bola ya, utamanya memang striker yang cetak gol. Tapi kalau pemain lain bisa mencetak gol ya itu akan lebih baik lagi. Tentu di lini tengah ya, di lini belakang kalau misalnya ada kesempatan bola-bola mati itu kan juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol. Jadi semua pemain yang ditampilkan nanti di lapangan itu menurut saya punya potensi, dan mindsetnya juga harus bisa bukan cuman main sebagai pemain gelandang aja atau pemain belakang aja, tapi juga kalau ada kesempatan ya harus bisa maksimal untuk mencetak gol. Jadi bukan tugas dari pemain di posisi striker aja. Nah, berkaca dari pertandingan terakhir yang kita adu penalti dan juga pertandingan melawan Vietnam sebelumnya, kita juga kalah adu penalti. Strategi dan siapa saja pemain Vietnam yang patut diwaspadai ini? Jangan-jangan mereka juga pakai cara yang lalu gitu dengan permainan yang sangat keras gitu. Vietnam itu memang beberapa kali pertandingan ya, entah itu di SEA Games atau di U23 atau di tim senior, itu memang mereka mengandalkan permainan yang keras ya, keras dan cepat gitu ya untuk meredam Indonesia gitu. Saya pikir semua pemain Vietnam harus diwaspadai ya. Apakah itu nanti bisa diselesaikan di waktu normal, perpanjangan waktu, atau harus adu penalti? Indonesia sudah memiliki pengalaman, terutama ketika menghadapi Thailand di pertandingan semifinal kan ya. Jadi kalau Coach Gerald itu bilang nggak mempersiapkan untuk adu penalti, mungkin itu bagian dari perang urat syaraf gitu ya. Faktanya Indonesia sudah melewati adu penalti dan bisa lewat ya, bisa menang lawan Thailand di babak adu penalti di semifinal. Terakhir Bung Erwin, tebak skor untuk pertandingan final AFF U23 nanti malam. Kira-kira mau kasih skor berapa nih? Saya berharapnya bisa selesai 2 kali 45 menit ya. 1-0 atau 2-1 buat Indonesia ya.
Baik, kita emang berharap nggak sampai ke penalti gitu ya, sesuai dengan pelatih Gareth Van den Boot yang bilang harus selesai di 90 menit. Kita berharap juga sesuai dengan prediksi dari Bung Erwin, kira-kira 1-0 atau 2-1 misalnya. Semoga semua itu tercapai nanti malam. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Informasi usai jeda, saudara, warga Palestina di Gaza mulai mendapat bantuan pangan melalui udara. Selengkapnya usai jeda. Juga ada informasi, saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat makanan khas Lampung Segubal. Ukuran yang raksasa membuat kue ini memecahkan rekor muri.